Film Aquaman and the Lost Kingdom yang harusnya menjadi film pamungkas dari DC Extended Universe, kenapa malah begini banget ya? Film yang disutradarai oleh James Wan ini bahkan menurut gua belum bisa nandingin film-film pembukanya dari DC Extended Universe kayak macam BVS, lalu ada Man of Steel. Menurut gue film ini masih jauh banget sih levelnya di antara film-film tersebut. Bahkan film ini menurut gue masih nggak lebih baik dari film pertamanya Aquaman dari segi konfliknya, ceritanya, dan casting-casting dari karakternya gitu loh. Jadi menurut gue sangat disayangkan sih kenapa bisa sebiasa ini filmnya James Wan ini. Hal baik dari film ini yang patut gue acungi jempol adalah actingnya dari Jason Momoa. Performa Jason Momoa di sini mungkin menurut gue nge-carry a whole film ya. Bagaimana dia bisa meranin Aquaman dengan secara baik gitu. Bahkan Jason Momoa juga udah meranin Aquaman dengan sangat baik juga dari Justice League dan juga Aquaman pertama. Dan itu dilanjutkan lagi di film Aquaman and the Lost Kingdom ini. Dia menjadi karakter Aquaman yang menurut gue bahkan lebih bagus daripada Neymar kalau soal performa aktornya. Tapi menurut gue kurangnya adalah bagaimana chemistry yang dibangun antara dia dan juga Patrick Wilson, si adiknya Aquaman ini. Ya kayak kesan kesan akurnya, kesan love and hate relationshipnya itu kerasa maksa banget sih di sepanjang film. Jadi ya rada rada bikin gua nggak terlalu betah lah nonton film Aquaman and the Lost Kingdom ini. Terus lagi ada Amber Heard yang juga meranin Mira. Yaitu jadi sekarang jadi istrinya Jason Momoa atau istrinya Aquaman. Ini kesannya kayak ada dan tiada ya, soalnya mungkin menurut gue dia cuman muncul di sekitar 15%-an dari filmnya gitu. Jadi ya nanti gue mungkin nggak bisa cerita ya gimana dia bisa seperti itu. Cuman menurut gue karakternya Mira ini antara penting gak penting. Babak babak pentingnya Mira tuh cuman ada satu hal yang bikin film ini tuh punya sebuah makna lah. Namun selepasnya menurut gue kayak kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa sih gitu, si Mira atau si Amber Heard ini. Ya mungkin kita tahu beberapa hal bisa dikompromikan dari kasus dia kemarin bersama Johnny Depp, cuman jadinya sayang aja kenapa kalau misalkan lu ngelanjutin Amber Heard, kenapa nggak sekalian aja lu maksimalin. Cuma ya itu nggak kejadian juga di film Aquaman and the Lost Kingdom. Performa Yahya Abdul Matin II sebagai Black Manta sebenarnya gue suka banget sih bagaimana dia ngebawa karakternya dia menjadi sosok yang lebih serem dibandingkan film sebelumnya. Yahya Abdul Matin II ini kan kayak kedapetan sebuah power baru gitu dari hal yang juga dapat dari bawah laut juga gitu. Ya gue bisa ceritain karena ada di trailer ya. Performa dia bagus, dia juga ngebawa karakternya juga bagus juga, mungkin jadi salah satu penyegar lah di film ini. Cuma ya gitu aja, nggak ketolong sama bagaimana ceritanya ini dibangun dan juga plot serta konfliknya. Jadi menurut gue sayang banget sih. Jason Momoa udah keren, Yahya Abdul Matin udah keren, cuma ya gitulah. Konflik dari film ini cukup standar, bahkan standar banget menurut gue. Ya seperti film-film superhero lainnya yang nggak punya sisi-sisi kreativitas di balik film superhero itu. Kayak anggapannya ada satu villain yang ingin balas dendam karena peristiwa sebelumnya bersama si hero, lalu dia dapat kesempatan buat bisa balas dendamnya. Motivasinya dia ingin membumi hanguskan hero-nya bersama serta keluarga-keluarga dan segala macamnya, dan akhirnya gagal. Tok itu aja, beneran itu aja, nggak ada yang lain-lain. Nggak ada konflik-konflik yang seribet apa-apa bla bla politik bla bla bla, nggak ada. Cukup di situ aja. Bahkan menurut gue konfliknya nggak jauh lebih baik juga dari film pertamanya. Film pertamanya kan ada ngomongin soal bagaimana si Aquaman ini ngejaga both of world itu kan di dunia daratan dan juga dunia lautan. Ada konflik-konflik sedikit lah ke arah sana. Yang film kedua ini ya udah cuma di bagaimana motivasinya Yahya Abdul Matin atau Black Manta ini pengen ngebalas dendam ke Aquaman aja, dan akhirnya Aquaman butuh bantuan adiknya lah atau musuhnya yang sebelumnya dan segala macamnya. Ya udah tok sampai di situ, dan akhirnya Aquaman dan si Patrick Wilson bisa bisa menghentikan motivasi jahatnya si Black Manta. Tok sampai di situ. Sumpah gue kagak bohong, gue kagak lebay, gue kagak mengada-ngada, tapi tok konfliknya sampai di situ. Jadi gue cukup kecewa kenapa
film sepamungkas ini atau film yang bisa mengakhiri DCEU secara baik ini harusnya, tapi malah dibuat sebagai film yang kayak film pengisi aja, kayak di tengah-tengah timeline gitu. Jadi sayang aja sebenarnya film Aquaman tuh punya potensi yang gede gitu loh. Dan juga menurut gue James Wan juga nggak banyak masukin karakteristik dia sebagai sutradara ya. Bahkan kayak di film pertamanya aja ada sisi-sisi James Wan-nya gitu. Kayak misalkan jump scare-nya di setiap film dan segala macamnya. Di film ini kayak film Marvel aja. Film yang penuh warna, film yang nggak ada sisi hal selain superhero-nya. Jadi tok sampai di film standar buatan James Wan dan menjadi film pamungkas DCU. Udah sampai situ aja. Tapi film ini bagus kalau lu ngebuat film ini atau berekspektasi akan film ini menjadi popcorn movie gitu. Gue bukannya mau apa ya, cuman ya memang ya seru lah buat kalian-kalian yang kalau mau nonton bersama keluarga kalian, bersama pasangan kalian, nonton di bioskop atau nonton yang misalkan kalian nggak butuh banyak waktu atau banyak pemikiran yang dalam menonton film ini. Cukup menjadi film yang mengentertain kalian aja. Menurut gue cukup. Film ini popcorn movie banget, apalagi ditambah CJ-nya juga yang lumayan lah. Kita kasih lumayan lah dengan segi-segi scene actionnya yang juga menarik. Jadi menurut gue film ini memang gak usah banyak berekspektasi dalam kalian untuk menontonnya. Fans DC gak usah banyak berekspektasi kalau misalkan film ini mengubah atau memberikan sisi kepamungkasannya dia dalam menutup DCEU yang sudah selama ini berjalan. Jadikan ekspektasi kalian menjadi film-film biasa aja, popcorn movie biasa aja, kayak misalkan nonton Shazam, nonton The Marvels, nonton ya yang gitu-gitu lah. Jadi jangan terlalu banyak berekspektasi, jangan terlalu menganggap film ini seperti Infinity War atau Endgame, jangan. Nanti kalian kecewa sendiri. Tapi itulah sisi baiknya dari film Aquaman and the Lost Kingdom, kalian bisa terentertain sama filmnya. Rating dari gua, mengingat dari Rotten Tomatoes ngasih 35% saja, dari IMDb ngasih 6, jadi mungkin gua samakan ratingnya sama IMDb ya, 6/10. Kenapa 6/10? Kalau gue bisa bilang film ini cukup mengentertain gua, ya karena faktanya itu adalah film ini sebenarnya menjadi film pamungkas DCU. Kita nggak bisa mengelak lah fakta tersebut. Dan kita nggak bisa, bukan salah kita juga untuk berekspektasi lebih atas film ini. Cuman ya pada kenyataannya film ini kayak menjadi film filler aja atau menjadi film popcorn movie aja gitu buat fans-fans DC ya. Kasian sih buat fans-fans DC yang udah berekspektasi banyak atau misalkan pengen ngelihat DCU ini ditutup dengan secara apik gitu. Jadi itu rating dari gue 6/10. Mungkin kelihatannya terlalu buruk, tapi tenang aja guys, kalian tetap bisa nonton ini dengan hati yang menarik lah, hati yang tertarik atas film ini. Walaupun waktu itu gue nonton Shazam, gue tidur ya, bener-bener tidur gue di bioskop, literally gue tidur. Tapi film ini nggak buat gue tidur. Itu sisi positif ya dari film Aquaman and the Lost Kingdom. Jadi mungkin itu aja review dari gue. Kalian masih bisa nonton film ini di bioskop kesayangan kalian. Mungkin sampai sekitar berapa minggu ke depan kali ya film ini masih ada, tergantung siapa ramai apa nggak bioskopnya. Ya mudah-mudahan aja nggak turun cepet ya film ini ya. Cuman kata gue mending cepet-cepet aja nonton film ini di bioskop kalau misalkan emang mau, daripada udah turun duluan dan kita tahu akan cepat turun juga film ini. Jadi itu aja review dari gue di Cut on Review. Bye bye.